Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang saya jelaskan tentang penggunaan aplikasi Dapodik versi 2023A khusus untuk sekolah penggerak dan yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Di mana di Dapodik aplikasi baru ini versi 2023A itu, ini tampilan awalnya, judulnya sudah masuk, ada logo, itu tandanya logo Merdeka Belajar. Kita lanjut untuk masuk di aplikasi versi 2023. Awalnya ini adalah profil ya, dari SMP 18 Palo. Ini sama dengan yang dulu, hanya beberapa ada tambahan. Ini sudah ada di dalamnya, ini ada menu, ini ada jadwal, ada validasi dan peserta di rombongan belajar. Ini bisa menu ini kita bisa buka satu persatu ya. Kita melihat ini dulu. Kemudian di dalam aplikasi baru ini di awal itu sudah ada kita mengisi isi instrumen KPK ya. Instrumen KPK. Ini diisi dulu berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian di instrumen ini ada beberapa pertanyaan khususnya untuk bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana sumber daya dukung untuk implementasi korupsi di sekolah tersebut. Inilah yang harus diisi dulu sebelum lanjut ke aplikasi. Jadi ada instrumen. Tentang profil Pancasila ditulis di versi baru ini 2 jam tanpa mengurangi jam pelajaran yang adanya. Misalnya, kalau bahasa Inggris, berapa jam bahasa Inggris? 4 jam atau 5 jam? 4. Maka di intranya tetap 3 dan 1 proyeknya. Tapi di upload di versi Dapodik itu tetap 4 jam. Kemudian dia tetap juga ada berdiri sendiri tadi penguatan profil pelajar Pancasila itu khusus untuk koordinator. Kita lanjut. Sekarang kita akan melihat di dalam ini khusus 7A tadi ini ada lagi pilih tema. Ya, di mana SMP wajib memilih 3 tema. Ya, ini kita pilih tema. Muncul di tema itu ada 7 tema yang diwajibkan untuk diturunkan oleh pemerintah. Untuk SMP hanya 3 tema. Misalnya gaya hidup berkelanjutan. Di dalam versi itu harus ada 1 PTK, nama PTK di situ, di mana semua tema yang dipilih itu diakui 1 jam, 1 jam, 1 jam. Berarti untuk SMP ada 3 tema, berarti 3 jam. Inilah Bapak Ibu yang membaca jamnya Bapak Ibu di intrakurikuler tambah 1 proyek. Nah, kalau tidak ada namanya Bapak Ibu di sini, apakah di kelas 7A, 7B dan selanjutnya, maka tidak diakui Bapak Ibu misalnya 3 jam prakarya. Kalau tidak ada nama di sini, karena ini membaca bahwa dia melaksanakan proyek. Dan di antara misalnya karena 3 tema ada 3 orang, maka 1 orang dari 3 ini yang menjadi koordinator. Koordinatornya berbasis kelas. Itulah yang diakui 2 jam per minggu seperti di awal tadi. Jadi yang 3 tema itu 3 tema maka dibaca di penguatan profil P5 ya. Itulah yang menjadi koordinator yang diakui 2 jam per minggu. Ya. Maka untuk proyek ini bagusnya itu setiap kelas ada koordinatornya. Nah, ada catatan tersendiri. Untuk P5 ini tidak boleh melebihi dari 6 jam. Ya, berarti dia tidak boleh melebihi 3 kelas. Boleh kurang. Ya. 6 jam dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Itulah yang sangat berbeda pada Dapodik versi 2023A ya, yang kita ini. Kira cukup ya? Ya. Ada pertanyaan? Pak, berarti dia boleh lebih dari 1 koordinator tema orang yang sama? Ya.
sangat bagus, boleh. Ya, karena batasnya ada 3. Ya, karena untuk koordinator ini berbasis kelas. Berbasis kelas itu 1 minggu diakui 2 jam dari nama yang terpilih tadi 3 tema itu. Jadi dia P5-nya. Jadi 3 tema itu ada koordinatornya berbasis kelas dan diakui 2 jam. Kalau yang untuk yang dia terbaca itu Pak, misalnya ibu pasti dia harus ada proyeknya dia sendiri, tapi namanya dia sendiri, tapi dia boleh juga koordinator, tapi jamnya tetap yang diakui yang tadi ya. Iya, maka tetap dia misalnya masuk 3 itu dia ada nama 3. Ya kan kita taruh itu pelajarannya kan, pelajarannya 4 jam itu ya, karena dibaca di situ. Tapi dia bisa bertambah jam jika dia koordinator. Diakui 2 jam dalam 1 minggu. Kalau dia pegang 3 berarti 6 jam. Iya, batasnya hanya 6 jam. Tidak boleh melebihi. Dan ingat, ini kan project ini kan kerjanya kolaborasi. Misalnya 1 tema ada 3, maka tekniknya adalah setiap kelas karena berbasis kelas, maka tekniknya ya setiap kelas berbeda koordinatornya untuk keadilan dan pembagian jam yang merata. Ya, siapa? Adakah dalam satu tema ini 1 orang, 2 orang bukan juga? Ada. Nah, itu bagaimana? Berarti tetap 1 dia ambil. Ya kan 1. Ini untuk SMP itu diwajibkan minimal 3 tema. Tapi bukan berarti tidak bisa lebih. Boleh. Tapi ketentuannya seperti di versi Dapodik ya. Versi Dapodik 2023 ini itu hanya mensyaratkan hanya 1 koordinator berbasis kelas yang diakui 2 jam. Karena ada 10 kelas kita Pak nanti ini kan. Ya. Bisa jadi 2. Tinggal diatur. Di koordinator. Iya. Boleh jadi 10 kelas itu boleh jadi ada 1 orang yang membawahi 2 kelas bisa. Karena dibatasi sampai 3. Boleh jadi juga terserah peraturan kita, boleh jadi 10 kelas 10 koordinator. Sehingga nanti karena ini harus dibuktikan dengan SK. SK-nya diupload. Maka SK di lampiran ini ada SK khusus menunjuk koordinator. Koordinator project. Ada di SK di lampiran itu menunjukkan. Jadi SK pembagian tugas yang dibuat oleh Ibu Siti kurikulum tinggal ditambah boleh di lampiran berikutnya menunjukkan koordinator. Tidak harus merubah semua, hanya menunjukkan ini koordinatornya. Boleh, karena itu dia karena dia wajib. Sebenarnya bagusnya karena dia wajib sudah ini wajib mata pelajaran wajib. Bagusnya dia kedua hanya merubah lampiran, tidak merubah semua, ya gitu. Tetap, iya. Tidak merubah SK. Oke? Demikian Bapak Ibu. Pak, satu lagi. Artinya ini kita belum lihat masalahnya kan Pak. Misalnya ini kan Pak, yang di project kelas 7 ada juga kan kayak saya, Ibu Kasum ada misalnya yang muncul di kelas 8. Saya tidak minta-minta, ini kita ada kurang guru. Tiba-tiba didapat Pak, ada lebih dari 3 tadi misalnya karena kurang. Ya, kalau didapat lebih, maka tetap tidak diakui. Tidak ada masalah. Tidak diakui. Yang takutnya kurang. Kemudian kita harus tahu ya, antara proyek kelas 7 dan proyek kelas 8 berbeda. Misalnya sama temanya, tapi di kelas 7 kan masih tahap awal. Sementara di kelas 8 itu sudah tahap berkembang. Intervensinya berbeda. Dimana kalau tahap awal masih bisa rombongan sampai 3 kelas ini satu kali ya sama jadwalnya. Kemudian tidak ada intervensi dari tidak ada menggunakan masyarakat. Sementara di kelas 8 sudah melibatkan masyarakat. Itu bedanya. Kemudian kalau apa yang terjadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi terjadi demikian, maka yang diterima oleh Dapodik tetap hanya batas 6 jam. Tetap hanya batas 6 jam koordinator P5 itu diambil. Berarti Pak, maksudnya ini perlu disampaikan ke teman-teman karena ini kan berbicara koordinator masing-masing kelas. Jangan sampai pas dia bisa di kelas A,
saya koordinator tapi saya tidak paham. Akhirnya programnya itu tidak sejalan dengan temannya tim kolaborasi. Nah, sangat perlu duduk bersama. Itulah inti dari proyek. Di mana proyek ini basisnya kolaborasi. Bagaimana duduk bersama membicarakan tentang proyek itu. Apalagi sudah ditunjuk, diakui jamnya 2 jam. Membawahi bukan hanya tema 1, tapi 3 tema yang dipilih ini dalam basisnya kelas. Maka dia harus betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya karena diakui 2 jam. Ya, diakui 2 jam basisnya kelas. Iya. Berarti Pak dia juga harus tahu tema lain. Nah, iya. Kegiatan tema Mengkoordinir. lain. Iya. Dia mengkoordinasi. Itu yang Dia koordinator kelas. Iya. Mengkoordinasi. Bukan berarti dia kalau kan misalnya materi dia tahu, dia tidak ke subjek materinya, tapi secara koordinasi. Kelas itu Pak. Ya, mengkoordinasi. Jadi kalau bisa sama tema biar tidak ada kolaborasi kan. Misalnya saya di Ya kelas boleh tapi kan harus berbicara dengan tim. Bapak bilang tadi harus connect, jangan tim di kelas lain yang koordinator lain dia jalan beda, komio beda, padahal satu tema komio. Kayak yang Ini penentuan jam juga. Jam ada di jadwal. Itu kan ada beberapa versi jam. Ini kita di bawah-bawah ada jam, ada ini. Tapi ada beberapa, misalnya suara demokrasi yang kita laksanakan kemarin, versinya bisa 1 bulan. Bisa 1 bulan dia tanpa ini. Tidak ada lagi dilaksanakan ini karena dia nyambung terus. Berarti ada nanti Pak putus sudah kegiatannya tema itu selesai. Terus diapakan jamnya? Yang jelas nanti seluruh tema jam diakumulasi jam tema semua proyek itu P5 itu diakumulasi dari 3 tema itu minimal dia punya jam 360 jam 1 tahun. Ingat, bukan 1 tema, tetapi 3 tema yang kita pilih semua kita gabung nanti jamnya dalam 1 tahun 360 jam. Khusus untuk kelas 7 dan 8. Sementara untuk kelas 9 dia 320 jam. Itu bukan hanya 1 tema tapi gabungan. Sehingga walaupun selang-seling kita tidak merugikan karena yang dihitung adalah akumulasi dari 3 tema. 3 tema berarti 3 tema akumulasi dari 3 tema. jam 180. Saya minggu ini tidak ada tema ini di jadwal. Tidak pasal 60 karena 60 jam, ya, 1 ada tema lain yang muncul 60 karena jam setiap- akumulasi setiap dari 3 tema. Understand? Dalam 1 kelas, basisnya kelas ya. Basisnya kelas. 1 proyek. Dan 60. Kan Bapak kan itu tema itu kan macam di suara demokrasi kan tidak selamanya nanti. Hanya 1 tahun. Ya. Tentu saja ada kekosongan jamnya Itu dia dibilang maka diisi oleh fleksibel. tema yang lain. Jadi begini, tidak usah takut jadi koordinator karena sering-sering duduk bersama. Dengan duduk bersama bisa berkolaborasi, bisa tukar pikiran, bisa saling menutupi, memberikan informasi. Dan ini kan inilah kurikulum merdeka. Kita banyak keuntungannya, termasuk salah satunya adalah terbuka. Jangan tersinggung, ada masukan, ada ini, terbuka. Ya, terbuka, kolaborasi dan menerima hal yang baru. Kalau tidak mau lagi menerima hal yang baru, tidak akan maju. Ya, itu yang ditentukan di proyek kurikulum merdeka sekarang. Semua guru-guru harus terbuka dengan kegiatannya, dengan ininya, supaya saling, karena kita ini namanya manusia. Ini kan ada yang lebih, ada yang kurang kan? Kita saling itu bersosialisasi, saling sharing. Makanya basisnya kolaborasi. Kalau telah menjadi koordinator nanti dia saling menutupi, maka teman-temannya itu berkewajiban karena kewajibannya 1 kali. Ya, saya pikir tidak masalah. Ya, dan itu tetap harus duduk bersama setelah ini. Harus tetap duduk bersama lagi untuk menentukan ini. Menentukan siapa koordinator ini, siapa koordinator, karena ada banyak. Karena yang dihitung nanti di situ di penguatan proyek itu adalah 10 orang dari 3 tema, 10 orang. Nah, itu karena muncul di situ penguatan proyek di kelas 7A, siapa yang diakui 2 jam? Bukan tema yang muncul, tapi P5 yang muncul. Siapa 2 jam? Setelah dibuka pemilih tema tadi akan kelihatan
Di situ, siapa semua yang kasih tema. Itu pun dari 10 mata pelajaran hanya satu-satu yang muncul di Iya. itu. Ya, hanya satu-satu yang muncul. Nama itulah yang satunya ada yang jadi koordinator, dibuktikan dengan yang diupload oleh operator adalah SK koordinator. Semuanya tetap harus diupload SK. Ya, paham ya? Hitung itu. Berarti punya Sudah paham ya?